Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Salatiga. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang 7 makom kenaikan rohani. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tasawuf. Menurut Harun Nasution dalam bukunya Falsafah dan Mistisme dalam Islam mengatakan, buku-buku tasawuf tidak selamanya memberikan angka dan susunan yang sama tentang stasiun-stasiun atau makam-makam ini. Abu Bakar Nasr al-Sarraj al-Tusi dalam bukunya Kitab Al-Lumma fit Tasawuf diterangkan adanya 7 makom secara urut yang masing-masing umum terdapat dalam kitab-kitab lainnya. Ketujuh makom itu ialah makom sabar, makom tawakal, makom zuhud, makom fakir, makom sabar, makom tawakal, dan yang terakhir adalah makom ridho. Ketujuh makom adalah makom puncak, yakni pembebasan hati dari segala ikatan dunia, yaitu menciptakan suasana hati yang netral dan memandang sepele terhadap dunia. Dalam ajaran tasawuf dunia, apa yang selain Tuhan itu diibaratkan wanita bahu lawean yang molek, tapi siapa yang mengawini tentu segera binasa. Hal ini diungkapkan dalam syair Bahal Lowil yang artinya sebagai berikut. Apakah kamu ingin mengawini si Laila sedangkan kamu tahu bahwa setiap yang mengawini dia tentu binasa? 7 kenaikan makom rohani. Yang pertama adalah taubat atau al-taubah, yaitu memohon ampun disertai janji tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua yaitu warok atau al-warok, yaitu meninggalkan segala yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagian dari tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Yang ketiga adalah zuhud atau az-zuhud. Hadis Nabi Muhammad SAW, jika kalian melihat seseorang diberi kezuhudan di dunia dan diberi akal, maka dekatilah ia karena ia akan mengajarkan hikmah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat yaitu sabar atau as-sabru. Al-Quran surah Al-Imran ayat 200. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian dan saling bersabarlah. Pandangan kaum sufi tentang sabar merupakan sisi yang penting dalam memperbaiki kendala jiwaan. Dan sabar pada hakikatnya merupakan sikap berani dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang bersifat mental dan juga bersifat akal. Sabar merupakan sikap utama adalah kehidupan akhlak dan akan memberikan keutamaan dalam segala bidang kehidupan. Sabar dalam ibadah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam kerjaan, sabar dalam komunikasi sesama manusia, sabar dalam kondisi kesehatan, sabar dalam cinta, sabar ketika membenci, dan sabar dalam kenikmatan dan penderitaan. Lahir dan batin menurut Al-Qurtubi, sabar adalah sebuah isim yang memiliki makna-makna. Yang kelima adalah tawakal atau at-tawakal. Sikap tawakal akan memberikan ketenangan bagi seorang mukmin dan akan memberikan sikap stabil dan ketenangan jiwa. Tawakal adalah perasaan dari seseorang mukmin dalam memandang alam, bahwa apa yang terdapat di dalamnya tidak akan luput dari tangan Allah. Sesungguhnya tidak perlu khawatir dan mengandung keguncangan jiwa bagi seorang muslim di dalam menghadapi persoalan yang berada di luar kehendak dan kemampuan kita. Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yang keenam adalah ridho atau ar-ridho. Ridho adalah tidak berusaha menentang qada Allah. Al-Hujuwairi
ridho itu ada dua bagian, ridho Allah kepada hambanya, ridho hamba kepada Rabb-nya dan ia menyucikannya. Hakikat ridho Allah adalah kehendak Allah untuk memberikan pahala, kenikmatan, dan kemuliaan kepada seorang hamba. Ridho hamba adalah ridho melakukan segala perintah dan tunduk terhadap semua hukum Allah. Orang yang mempunyai sifat ridho terbagi 4 bagian. Yang keenam adalah syukur atau asyukur. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jika kalian semua bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Hakikat syukur bagi ahli tahqiq adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah secara tawadhu. Al-Qur'an, syukur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yang kedua adalah syukur dengan lisan, dan yang terakhir adalah syukur dengan jasmani. Dan yang terakhir yaitu cinta atau al-muhabbah. At-Tustari menakbirkan yang benar ketika ia mengatakan, sesungguhnya cinta itu adalah sikap kesetujuan hati kepada Allah tetap di atas kesetujuan itu dan mengikuti nabinya serta langgeng dalam berzikir dan merasakan munajat bersamanya. Dalam permasalahan cinta ini banyak terdapat teks-teks penuh dengan perasaan-perasaan yang bersandar atas pemikiran makhluk dan prinsip perjanjian. At-Tustari mengatakan, apa yang memiliki pasti darimu, dan engkaulah zat pemberi kepada kami, kepada jiwa-jiwa kami, begitu juga ruh yang kami miliki adalah darimu. Dunia yang kami miliki juga berasal darimu, dan tak luput bahwa akhirat nantinya darimu. Sekian, itu dia penjelasan sedikit tentang 7 makom kenaikan rohani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.